Lanjutkan kepada acara kedua, yakni pemberian sambutan oleh Ketua Umum Korps Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Amikom Yogyakarta, Mbak Gabriela Anindya, dan juga kata sambutan dari Ketua Panitia Penyelenggara Kegiatan ILC ini oleh Mbak Eka Fitriana. Kemudian agenda selanjutnya adalah dokumentasi dan akan dilanjutkan dengan pemaparan materi dan sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh Kak Renita Bayu Anggreni, BID, selaku narasumber. Dan setelah itu memasuki agenda terakhir, yaitu penutupan. Baik, memasuki acara yang pertama yakni pembukaan, marilah kita buka kegiatan pada siang hari ini dengan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan acara kedua, yakni pemberian sambutan. Untuk mewakilinya, saya persilahkan kepada Mbak Gabriela Anindya selaku Ketua Umum Korps Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Amikom Yogyakarta. Kepada Mbak Gabriela Anindya, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul pada siang hari ini dalam agenda International Language Class dari Korps Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Amikom Yogyakarta. Yang saya hormati, Kak Renita Bayu, Bachelor of Education, yang sudah bersedia hadir memenuhi undangan dan menyempatkan waktunya untuk menjadi pemateri, serta yang saya kasihi seluruh rekan-rekan mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Amikom Yogyakarta. Terima kasih saya sampaikan atas waktu yang diluangkan untuk hadir pada agenda ILC yang diadakan oleh rekan-rekan Divisi Bahasa dan Budaya Korps Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Amikom Yogyakarta. Pada siang hari ini, saya turut mengucapkan terima kasih kepada pihak panitia yang telah bekerja dan juga banyak berdinamika dalam mewujudkan acara pada siang hari ini. Agenda hari ini tentu sungguh menjadi wadah dinamika yang positif dan juga luar biasa ya. Dengan mengusung tema mempelajari bahasa Mandarin sebagai bahasa internasional, tentu kita mengetahui bahwa bahasa Mandarin merupakan salah satu bahasa yang sifatnya hegemon pula begitu. Maka besar harapan saya bahwasannya agenda ini nantinya mampu memberikan ilmu juga pandangan baru bagi kawan-kawan. Lebih lanjut, saya Gabriela Anindya, selaku Ketua Umum Korps Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Amikom Yogyakarta, berharap agar agenda ini dapat berjalan dengan baik dan sukses. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan dan salah kata yang ada. Saya akhiri, Shalom, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada Mbak Gabriela Anindya atas sambutan yang diberikan. Dilanjutkan sambutan kedua kepada Mbak Eka Fitriana selaku Ketua Panitia Penyelenggara Kegiatan ILC ini, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Kak Renita Bayu Anggraini, BED, selaku narasumber ILC, lalu Mbak Gabriela Anindya, selaku Ketua Umum Pemahi, dan para hadirin yang berbahagia, terima kasih sudah mau menyempatkan diri untuk bergabung di acara ILC ini. Nah, pada hari ini, tanggal 12 Agustus 2021, kami melaksanakan ILC yang bertemakan mempelajari bahasa Mandarin sebagai salah satu bahasa internasional. Nah, tujuan kami mengadakan untuk memperluas wawasan berbahasa asing, khususnya bahasa Mandarin untuk para mahasiswa di lingkungan internasional. Nah, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk para pihak yang berkontribusi dalam mensukseskan acara ini, khususnya untuk para panitia yang telah bekerja keras untuk menyelenggarakan acara ini. Mohon maaf, mungkin sekian, terima kasih. Maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyelenggaraan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada Mbak Eka atas sambutan yang diberikan. Memasuki agenda selanjutnya yakni dokumentasi. Saya berharap seluruh partisipan dapat berkenan untuk mengaktifkan kameranya. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih atas ketersediaannya dan terima kasih kepada Trim Presma Komahi yang telah mengambil dokumentasi. Baik, memasuki agenda selanjutnya yakni pemaparan materi. Perkenankan saya terlebih dahulu membacakan profil pemateri pada hari ini. Pemaparan materi pada siang hari ini akan dipandu oleh Kak Renita Bayu Anggreni. Beliau adalah pengajar bahasa Mandarin di SMP Mutiara Persada dan SMA Santa Maria, Yogyakarta, di mana pada tahun 2015 beliau berhasil menyelesaikan studi basic bahasanya di Beijing Chinese Language and Culture College di Beijing, China. Kemudian beliau menyelesaikan studi penjurusannya dengan gelar Bachelor of Education di Jinan University, Guangzhou, China pada tahun 2018. Beliau turut memiliki beberapa prestasi, adapun diantaranya beliau sebagai Wakil Ketua Mahasiswa Indonesia di Jinan University dan Beijing Chinese Language and Culture College. Dan pada tahun 2016 sampai 2017, beliau kembali meraih prestasi sebagai Vice President PPIT Huawei. Ketertarikan beliau berfokus pada pendidikan bahasa Mandarin. Oleh sebab itu, selain sebagai pengajar di sekolah menengah pertama dan sekolah menengah akhir, beliau juga mengajar sebagai membuka sebuah les private bahasa Mandarin. Baik, sekian profil mengenai pemateri untuk kegiatan pada hari ini, dan memasuki acara selanjutnya yakni penyampaian materi tentang basic Mandarin. Kepada pemateri, Kak Renita Bayu Anggreni, saya persilahkan. Tes suara saya kedengaran nggak ya? Suaranya masuk. Oke. Selamat siang semuanya. Terima kasih kepada Kampus Amikom dan Komahi untuk kesempatannya. Hari ini saya coba share screen dulu ya. Kelihatan nggak ya share screen saya? Terlihat, Kak. Oke. Hari ini saya diminta untuk menyampaikan tentang Learn Basic Mandarin. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri, walaupun tadi sudah diperkenalkan, nama saya Renita Bayu Anggraeni, Bachelor of Education, biasa dipanggil Renita. Saya adalah Mandarin teacher di SMP Mutiara Persada dan SMA Santa Maria. Nanti apabila mungkin teman-teman sekalian ada yang lebih tertarik lagi tentang pelajaran bahasa Mandarin, atau mungkin ingin bertanya-tanya, kalau waktunya di sini nggak cukup, bisa DM me on Instagram di @renitabayu. Lalu tadi sudah disampaikan beberapa background studi saya. Jadi sebenarnya saya pernah sekolah di D3 UGM, sekolah vokasi pada tahun 2012 sampai 2014, tapi nggak sampai selesai. Sebelum selesai saya mendapatkan beasiswa untuk bersekolah ke China, atau lebih enak kita bilangnya Tiongkok ya. Untuk berstudi di Tiongkok tahun 2014 sampai 2018. Jadi nanti kalau mungkin ada teman-teman yang tertarik untuk bertanya-tanya tentang studi Mandarin di Tiongkok, tapi mau secara beasiswa atau secara mandiri, bisa tanya-tanya lewat saya juga. Ini gambaran tentang kampus-kampus yang pernah saya masuki. Yang pertama ada Sekolah Vokasi UGM. Di sini bukan Beijing ya, tapi nanti kita akan belajar cara pelafalan yang benar. Namanya Beijing Chinese Language and Culture College. Lalu yang ketiga, terakhir saya menyelesaikan pendidikan di Jinan Huawei University. Ya.
Langsung saja ya, mungkin pemaparannya mungkin ada di sini yang sudah pernah belajar bahasa Mandarin, ada yang belum pernah juga belajar bahasa Mandarin. Di sini secara basic kita akan belajar bahasa Mandarin itu bahasa yang seperti apa sih? Kok rasanya pasti di mata orang-orang itu susah banget. Ada nadanya, ada kanjinya, kalau di Jepang kita bilang ya, masih nanti ada yang namanya pinyin. Nah, di sini yang paling basic ketika kita belajar bahasa Mandarin, kita harus tahu dulu nih, bahasa Mandarin ini terdiri dari apa aja sih? Tapi by the way, biar kita agak slow-slow, agak nggak terlalu tegang, nanti saya akan panggil dengan kata guys ya. Karena di sekolah biasanya saya pakai kata-kata itu untuk panggil murid-murid saya. Sorry. Jadi bahasa Mandarin ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, kalau di Jepang kita bilangnya kanji, di Mandarin kita mengenal dengan kata hanzi. Hanzi itu tulisan yang paling ribet, yang paling rumit, yang paling susah dimengerti. Lalu yang kedua, untuk pelafalan alfabetnya, kita bilangnya pinyin. Lalu yang ketiga, ada sengtiao. Sengtiao ini nadanya. Jadi bahasa Mandarin nggak bisa sembarang dilafalkan, tapi kita harus menggunakan nada. Karena ketika kita melafalkan dengan nada yang berbeda, maka artinya juga akan berbeda. Nah, setelah itu baru kita akan menerjemahkannya arti dari hanzi pinyin yang bernada tadi. Lalu yang pertama kita akan belajar tentang pinyin dan nadanya. Di dalam bahasa Mandarin, kita mengenal Mandarin ini memiliki 4 nada. Nada pertama, nada kedua, nada ketiga, dan nada keempat. Dengan simbol-simbol sebagai berikut. Nada pertama ini dilafalkan dengan datar dan agak tinggi. Misalnya saya beri contoh dengan huruf A, jadi datar dan agak tinggi. Lalu nada kedua itu dilafalkan naik, A. Nada ketiga dilafalkan turun lalu naik. A. Dan nada keempat dilafalkan dengan turun seperti orang membentak. A. Jadi ini yang paling basic yang harus kita tahu dulu ketika kita belajar bahasa Mandarin. Mandarin memiliki 4 nada yang nanti akan diletakkan di atas pinyin. Seperti yang sebelumnya saya tulis di sini. Jadi di atas kata W dan O ini namanya nada. Nada diletakkan di atas pinyin. Lalu setelah kita tahu bahasa Mandarin itu memiliki 4 nada, baru kita bisa mempelajari pinyin atau alfabet yang kita gunakan untuk melafalkan di bahasa Mandarin. Jadi sebenarnya bahasa Mandarin itu pelafalannya, vokalnya lebih sedikit dibandingkan dengan bahasa-bahasa lain. Dia hanya memiliki sekian banyak karakter. Di mana di situ kita akan bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, huruf B, P, M, dan F. Tapi berbeda dengan bahasa Indonesia, jika huruf B dan A dibaca ba, maka di dalam bahasa Mandarin B itu dilafalkan seperti huruf P. Jadi kalau kita melihat misalnya kata yang paling familiar ya, ibu kota dari negara Tiongkok, Beijing. Orang Indonesia akan membacanya dengan kata Beijing. Tapi sebenarnya pelafalannya adalah B seperti huruf P, dan J seperti huruf C. Jadi pelafalan yang benar adalah Beijing. Atau kalau kita akan melafalkan kata papa, di bahasa Mandarin kita akan menuliskannya dengan huruf B-A. Jika di bahasa Indonesia P-A, maka di bahasa Mandarin kita akan lafalkan dengan huruf B-A. Lalu yang kedua, huruf P. Huruf P ini kita akan lafalkan seperti huruf B, tapi ada anginnya. Misalnya di sini saya beri kata P-O, maka kita akan lafalkan dengan seperti po. Jadi berangin. Po. Lalu di sini di bawahnya karakter yang kedua adalah pengyo.
Jadi P-E-N-G kita akan lafalkan peng. Peng. Seperti itu. Lalu huruf M dan F ini sama seperti kita melafalkan bahasa Indonesia pada umumnya. Misalnya ada kata mama, mei mei, atau fasau, dan fasien. Yang berikutnya adalah kelompok huruf D, T, N, dan L. Huruf D akan dilafalkan seperti huruf T. Maka kalimat yang pertama kita akan baca menjadi titi. Titi. Titi dalam bahasa Indonesia artinya adalah adik laki-laki. Atau kalau kalian pernah dengar nama pebulu tangkis yang sangat terkenal dari Tiongkok, namanya biasanya dilafalkan Linden. Linden, kalau orang Indonesia bilang Linden. Tapi sebenarnya nama dia dilafalkan yang benar adalah Lintan. Lintan. D seperti huruf T. Sedangkan huruf T akan dilafalkan seperti huruf D yang berangin. Maka kata yang pertama kita akan lafalkan dengan kata ting, tingli, ting. Dan kata kedua akan dilafalkan dengan tun, tun. Jadi berangin. Sedangkan huruf N dan huruf L sama dengan pelafalan Indonesia pada umumnya. Nai-nai, nongmin, lili, dan lei. Yang berikutnya kita akan masuk ke kelompok huruf G, K, dan H. Huruf G akan dilafalkan seperti huruf K. Yang pertama ke. Kalau kita mungkin lebih sering mendengar di Indonesia kata koko. Koko atau kakak laki-laki di dalam bahasa Mandarin harusnya ke. Tapi mungkin sudah beradaptasi ke dalam bahasa Indonesia, maka kita lebih familiar kalau kita mendengar kata koko. Dengan asli katanya ke. Atau nama kota tempat saya sekolah. Biasanya orang akan membaca Guangzhou. Guangzhou. Pelafalan yang benar adalah G seperti huruf K dan Z seperti huruf C. Jadi pelafalan Guangzhou yang benar adalah Guangzhou. Guangzhou. Berikutnya adalah huruf K. Huruf K akan dilafalkan seperti huruf G tapi berangin. Misalnya kele. Kele. Ke-nya berangin. Atau keneng. Keneng. Lalu huruf H akan dilafalkan seperti H pada umumnya kita berbicara bahasa Indonesia. Misalnya he sui atau Hunan. Nah, di dalam bahasa Mandarin, huruf E jarang sekali dilafalkan seperti huruf E pada bahasa Indonesia, tapi lebih sering dilafalkan dengan huruf E. Jadi pada kata kele, bukanlah dibaca kele. Mungkin orang akan bingung ya antara E dan E. Tapi pada umumnya bahasa Mandarin akan lebih sering menggunakan huruf E. 90% mereka akan menggunakan huruf E dibanding dengan kata E. Lalu berikutnya, kata yang lebih susah adalah kelompok kata J, Q, dan X. Kita mulai dari huruf J ya. Huruf J akan dilafalkan seperti huruf C. Misalnya, kata yang pertama adalah Jie-jie. Jie-jie. Jie-jie adalah kakak perempuan. Mungkin kalau kita lebih familiar, kita lebih sering dengar kata cece atau cici. Nah, itu asal katanya adalah ini nih, jie-jie. Jie-jie. Lalu kata yang berikutnya, jian-mian. Jadi bukan jian-mian, tapi jian-mian. Sedangkan huruf Q akan dilafalkan seperti huruf J, tapi juga ada anginnya. Qi. 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 Qi si. Qi pao.
Huruf X akan dilafalkan seperti huruf S. Simen, bukan simen ya, karena kita akan menggunakan huruf E. Simen atau Sinyen. Kalau lagi tahun baru Imlek, biasanya di jalan-jalan kita sering lihat kata-kata Sinyan, Kuaile. Nah, itu dari kata-kata Sinyan. Sinyan itu artinya tahun baru. Yang berikutnya, kelompok huruf yang lebih susah lagi dari sebelumnya. Kelompok huruf Z, C, dan S. Huruf Z biasanya akan bergabung dengan huruf I. Contohnya, ketika kita belajar Chinese character, kita akan belajar Hanzi. Hanzi itu kanjinya bahasa Mandarin. Hanzi. Z dan I dia akan dilafalkan seperti huruf Z. Atau yang kedua, saya punya kata haizi. Haizi itu artinya anak-anak. Huruf C akan dilafalkan seperti ini. C. Jadi lidah bagian atas harus menyentuh gigi belakang, tapi bagian atas ya. Lidah akan menyentuh gigi dalam yang bagian atas. C. C. Contohnya di sini kata seng ce. Ce dian. Ce. Lalu yang berikutnya huruf S. S ketika bergabung dengan huruf I dia akan menjadi huruf E. Se. Se. Kalau kita pernah tahu katanya orang Chinese kurang suka dengan kata angka 4 karena artinya mati kalau kalian pernah dengar. Kenapa sih? Karena pelafalannya sama. Huruf 4 di dalam bahasa Mandarin kita akan menyebut dengan kata se. Dengan nada turun. Se. Sedangkan mati akan disebut juga seperti itu tapi nadanya berbeda. Se. Se. Oleh karena itu, orang-orang Chinese kurang suka ketika menggunakan angka 4. Sebenarnya saya sendiri sebagai orang Chinese juga kurang mempercayai hal itu sih. Supaya untuk pengetahuan aja. Berikutnya kelompok kata yang paling susah. Paling susah ya. Jadi ini nggak bisa digambarkan bagaimana cara melafalkannya, tapi bisa ditirukan. Yang pertama ZH, biasanya dia bergabung dengan kata I. Kita akan melafalkan dengan bunyi zhi. Zhi. Mungkin ketika kita belajar bahasa Mandarin pertama kali, kita nggak akan bisa melafalkan ini dengan sempurna ya. Saya juga bertahun-tahun belajar, akhirnya baru memahami bagaimana cara melafalkan dengan sempurna. Lalu yang kedua, kata C dan H bergabung dengan huruf I, maka kita akan baca dengan kata ch. Ch. Mungkin kedengarannya sama ya, ZH dan CH ketika orang-orang awam mendengarkan. Ch dan ch, ch, ch. SH akan dilafalkan seperti ini. Sh, sh. Dan RI akan dilafalkan dengan kata R. Jadi kelompok huruf ZH, CH, SH, dan R harus dilafalkan dengan gigi tertutup rapat. Gigi atas dan gigi bawah harus tertutup rapat. Z, ch, sh, r. Mungkin biar seru kita coba dulu kali ya. Ada yang mau coba melafalkan kelompok huruf B, P, M, dan F? Ada yang mau coba? Sekalian kita berlatih. Oke, kita coba ya. Kita akan gabung dengan huruf O. Jadi akan bunyinya seperti ini. Kita pakai nada satu semua ya. Po, po, mo, fu. Oke, boleh dicoba. Fu, fu. Betul. Gak apa-apa, cobain aja. Oke, ikutin saya. Po, Po, Fu, po, po, mo, mo, mu, fu, pu,
Ya, kurang lebih seperti itu. Next, kita akan coba ke huruf D, T, N, dan L. Kita akan gabung dengan huruf E. Saya beri contoh lebih dulu ya. Nanti saya minta satu volunteer untuk coba. T tanpa angin, T dengan angin, N, L. Ada volunteer yang mau cobain? Kelompok huruf D, T, N, dan L. Ada yang mau Saya, coba? Kak. Ada yang mau... Oke, boleh. D, T, N, L. Wow, good. Next, kita akan coba kelompok huruf G, K, dan H. Itu juga kita akan gabung dengan huruf E dengan bunyi seperti ini. Ke tanpa angin, ke dengan angin, he. Ada yang mau coba? Adakah volunteer yang mau mencoba lagi juga boleh ya? Yang raise hand mungkin bisa langsung open mic saja. Boleh langsung open mic aja. Boleh, Kak? Boleh? Let's go. Tapi ada 4 moderator, jadi gimana? Boleh dimulai Dibagi dari aja, moderator Iya. pilih aja. mungkin tadi yang pertama yang ini ya, pemegang akun Korps Mahasiswa. Duluan. Oke. Saya coba dulu ya, Kak. Oke. Ke, ke, he, Wow, perfect. Next, kita akan coba ke huruf J, Q, dan X. Kita gabung dengan huruf I ya. Masih menggunakan nada satu aja biar gampang. Ci tanpa angin, ci dengan angin, si, ci, ci, si. Moderator mau pilih siapa nih volunteernya? Mungkin tadi yang pertama raise hand ada Mbak Jennifer. Silakan. Oke, aku coba ya. Ci, si. Wow, ini kayaknya kalian udah jago-jago nih. Hampir perfect semua nih pelafalannya. Next, ke yang lebih susah lagi. Kita level up ke kata z, c, dan s. Z, c, dan s. Huruf-huruf ini dilafalkan dengan lidah menyentuh gigi dalam bagian atas. Z, c, s. Oke, moderator tolong pilih volunteernya. Ayo, siapa yang ingin mencoba untuk kata ini? Level up, level up. Z, Oke, c, boleh. dan Ada s. Madeline, Mbak Madeline silakan. Oke, aku coba ya. Se. Ya, oke, good. Next, nah ini yang paling susah nih, volunteer terakhir ya untuk pelafalan. C, jadi pelafalan huruf-huruf ini harus menggabungkan gigi atas dan gigi bawah. Gigi atas dan gigi bawah harus bersentuhan. C, c, sh, r. Ada yang mau coba volunteer? Baik, ada Mbak Natasha, silakan Mbak Natasha. Kak. Oke. Z, c, sh, Terakhir? R. r. Ya, sebenarnya kalian pelafalannya hampir sempurna loh. Mungkin karena kurang latihan aja. Nanti ketika belajar bahasa Mandarin bisa dilatih lebih lagi biar semakin sempurna. Saya perlu waktu bertahun-tahun untuk melafalkan lafal-lafal ini. Jadi dulu pertama kali saya belajar, nggak bisa nih kayak kalian, langsung cepet. Nah, yang kedua, part yang kedua, kita akan belajar tentang karakternya nih. Sekarang yang susah ya, kita akan belajar tentang stroke atau guratan. Jadi di dalam bahasa Mandarin itu, garis-garis yang kita akan gunakan untuk menulis, kita akan sebut dengan kata guratan atau goretan. Atau goresan juga boleh. Nah, mereka juga punya nama. Setiap garis sebenarnya memiliki nama. Yang pertama, garis yang pertama, ini dinamakan garis heng. Heng, ini garis heng. Lalu garis yang turun,
ini dilafalkan dengan nama su. Lalu garis yang dari kanan atas ke kiri bawah, kita namakan ini pie. Lalu garis terakhir, kita namakan dengan kata na. Jadi setiap garis sebenarnya memiliki nama ya. Biasanya untuk basic-basic, untuk pemula-pemula, supaya lebih cepat, kita akan ajarkan supaya melafalkan dengan cepat seperti ini. Heng su pie na. Heng su pie na. Heng, garis mendatar. Su, garis tegak. Pie, garis dari kanan atas ke kiri bawah. Na, dari kiri atas ke kanan bawah. Ini adalah guratan dasar ya. Guratan yang paling dasar ketika kita belajar bahasa Mandarin. Kalau ditanya, emangnya guratan Mandarin ada berapa banyak, Kak? Aduh, banyak banget. Gak bisa disebutin satu-satu. Tapi daripada pusing, kita belajar yang gampang-gampang dulu aja. Karena Mandarin itu sebenarnya semakin dipelajarin akan menjadi semakin gampang. Kalau Jepang, katanya ya, saya sih nggak mendalami bahasa Jepang, tapi pernah belajar bahasa Jepang 2 tahun. Ketika saya bandingkan, bahasa Jepang ketika dipelajarin menjadi semakin susah. Mungkin karena juga saya nggak berbakat ya. Tapi bahasa Mandarin semakin dipelajarin akan semakin terasa lebih mudah. Nah, menulis karakter Hanzi itu pun juga memiliki aturan. Ada aturan-aturan menulisnya. Aturan dasar ada 3. Yang pertama dari kiri ke kanan. Ketika kita melihat garis seperti ini, kita nggak boleh menggambarkan dari kanan ke kiri. Kita harus menggambarkan dari kiri ke kanan. Bentuk apapun itu harus digambarkan dari kiri ke kanan ketika bentuknya datar seperti ini ya. Lalu aturan yang kedua adalah dari atas ke bawah. Misalnya kita lihat karakter yang seperti ini, ada garis 3 ditumpuk-tumpuk. Gimana tuh cara tulisnya? Berarti kita harus tulis dari yang paling atas, dari kiri ke kanan, atas, kiri ke kanan, yang kedua kiri ke kanan, yang ketiga kiri ke kanan. Lalu yang aturan ketiga adalah dari luar ke dalam. Dari luar ke dalam. Dari kiri ke kanan, kiri ke kanan, kiri ke kanan, kiri ke kanan. Lalu yang ini dari luar ke dalam itu maksudnya gimana, Kak? Jadi kita harus bikin rangka luarnya dulu. Dari sini, dari kiri kan, kita bikin ke kanan. Tapi jangan dibikin kotak dulu. Kita isi dulu, dalamnya dulu. Lalu baru yang terakhir ditutup. Dari luar, lalu dalamnya baru ditutup. Dari luar, lalu dalamnya, lalu ditutup. Ini aturan dasar ketika kita menulis Chinese character. Kita menulis Hanzi ya namanya. Hanzi. Lalu yang berikutnya, biasanya ketika kita belajar Hanzi atau kita belajar Mandarin, tulisan Hanzi, karakter Hanzi ini harus dituliskan di dalam buku kotak-kotak. Bahkan ketika kita kuliah di Tiongkok pun kita akan diminta menulis di dalam buku atau kertas berkotak-kotak. Dan kita harus menuliskan menggunakan pensil sampai kita punya tulisan yang bagus. Ketika kita sudah terbiasa menulis dengan pensil, sudah oke, cukup oke, bisa dibaca, sudah cukup rapi, baru kita boleh mulai menulis menggunakan pena, pen, spidol, dan lain-lain. Dan biasanya satu kotak ini merupakan satu bunyi. Misalnya seperti tadi ya, kata koko, ke. Berarti ke dalam satu kotak, ke yang berikutnya dalam satu kotak, ke. Atau misalnya kata yang kita paling familiar, wo ai ni. Wo satu kotak, ai satu kotak, ni satu kotak. Jadi setiap frasa dituliskan di dalam satu kotak yang berbeda. Nah, ini cara menulis Hanzi. Kurang lebih seperti ini ya. Kotak-kotaknya tergantung. Biasanya kita akan belajar dari menggunakan kotak yang paling gede. Nanti kalau kita udah mulai rapi, kita kecilin kotaknya semakin rapi, baru kita menulis di buku bergaris biasa. Nanti lama-lama kita menulis di kertas yang polos, tidak ada garis, tidak ada kotak, seperti itu.
Nah, bagian ketiga, kita akan belajar kata-kata yang sangat familiar atau sangat penting ketika kita belajar bahasa Mandarin. Tapi mungkin hari ini kita nggak bisa belajar semuanya. Tapi yang paling penting adalah 3 superpower words. Kata-kata yang paling superpower yang kita harus bisa. Kalau di bahasa Indonesia itu kata-kata yang biasanya tolong, maaf dan terima kasih. Di dalam bahasa Mandarin, kita harus bisa menyapa, say hi. Yang pertama, say hi dalam bahasa Mandarin kita lafalkan dengan kata ni hao. Ni hao. Jadi setiap kali kita bertemu orang, bertemu guru, bahkan berpapasan dengan orang yang mungkin kita nggak terlalu kenal, cuman tahu-tahu aja nih, kita tetap harus sapa dengan kata hai, ni hao, ni hao. Lalu yang kedua, say sorry. Say sorry, kita harus bisa ya, say sorry. Ketika kita nggak sengaja nabrak orang, naik MRT, biasanya kayak gitu tuh. Terus kita nggak sengaja buru-buru, terus papasan sama siapa, numpahin apa, mungkin kita nggak bisa bantu. Biasanya orang kalau buru-buru kita cuma bilang, tepuci, tepuci. Tui, puci. Jadi D dilafalkan T, jadi tui. B dilafalkan P, pu. Q dilafalkan berangin, ci. Nadanya turun, turun, turun naik. Tui, pu, ci. Yang pertama tadi katanya ni hao. Yang kedua, tui, pu, ci. Yang ketiga, yang pasti kita udah tahu banget ya, xie, xie. Ada 3 superpower word. Yang pertama, ni hao. Yang kedua, tui, pu, ci. Yang ketiga, xie, xie. Adakah volunteer yang mau coba lagi melafalkan 3 superpower words ini? Saya Lause. Kok Laos? Jangan panggil saya Laos. Saya mau. Silakan Ya, Kak oke. Gabriela. Silakan. Oke. Ni hao, dui bu ji, xie xie. Yang xie-nya Xie, xie. lupa akannya gimana. Xie, xie. Xie xie. Ya, wow. Sempurna banget loh ini pelafalannya. Cuman kurang luas karena mungkin nggak pernah latihan ya. Ni hao, tui bu qi, xie xie. Nah, kalian bisa latihan tuh di rumah. Nanti minta rekaman hari ini, terus dilafalin, ni hao, tui bu qi, xie xie. Sampai bisa flowing-flowingnya enak gitu kalian dengerin. Tapi secara pelafalan, menurut saya ya, volunteer yang tadi udah join, itu bagus banget pelafalannya. Daripada pertama kali saya belajar bahasa Mandarin. Saya belajar bahasa Mandarin tuh dari SMA loh, tapi nggak bisa-bisa. Oke, kita lanjutin ya ke yang lebih susah lagi. Kita akan belajar memperkenalkan diri. Memperkenalkan diri. Biasanya kalau kita mau presentasi atau kita masuk ke kelas baru, kita akan diminta untuk memperkenalkan diri. Kata-kata superpower yang pertama kita harus bisa melafalkan seperti tadi, hai, ni hao. Kita harus bisa bilang ni hao. Lalu yang kedua, kasih tahu namanya. Wo, saya. Jiao, jiao itu dipanggil. Wo, jiao. Misalnya di sini saya pakai nama Mandarin ya, Wang Xiaoming. Tapi kalau misalnya kita nggak punya nama Mandarin, kita bisa bilang pakai nama Indonesia. Wo jiao Renita. Ni hao, hai, halo. Wo jiao Renita. Oh, saya dipanggil Renita. Call me Renita kalau di bahasa Inggris ya. Duh, campur-campur nih. Terus yang ketiga, kita biasanya menyebutkan umur. Cinian itu tahun ini. Cinian, tahun ini. 21 itu 20. 10, 1. 21 岁 itu tahun. Tahun ini saya 21 tahun. Terus kasih tahu nih, seperti background studi saya tadi, saya bersekolah di Jinan Daxue. Jinan itu namanya, nama kampus saya Jinan. Daxue itu university, jadi Jinan University. Saya belajar bahasa Mandarin di Jinan University. Jadi saya akan hafalkan seperti ini. 我在济南大学学习汉语. Kita coba ya. Kalian boleh coba tiruin pelafalan saya sambil mikrofonnya ditutup. Nanti saya akan minta satu volunteer lagi ya, sambil kita belajar, sambil kita latihan. Ni hao. Ni hao. Kita pakai nama yang ada di sini aja ya. 我叫 Wang Xiaoming.
我叫王小明，今年21岁了。今年21岁了。我在暨南大学学习汉语。我在暨南大学学习汉语。Ada yang mau coba? Nanti bareng sama saya cobanya. Ada Mbak Natasha di situ, silakan Mbak Natasha. Wah, banyak sekali Silakan kayaknya yang mau Natasha. mencoba nih. Mau coba sendiri atau mau tiruin saya nih? Tiruin dulu, Kak. Oke, kita coba ya. Ni hao, Ni hao, 我叫我叫王小明，汪小明，今年今年21岁了。 21岁。我在我在暨南大学暨南大学学习汉语。学习汉语。Ya, cobain ya. Nggak apa-apa kalau nadanya salah-salah. Kita harus modal berani kalau ngomong bahasa Mandarin. Let's go. Coba sendiri, Kak. Iya dong. Coba ya, Kak. Oke. 你好，我叫汪小明，今年21岁了。 Betul. 我在暨南大学学习汉语。 Wah, kayaknya yang di sini udah pernah belajar Mandarin semua nih dari tadi nih. Next ya. Nah, next kita akan belajar saling sapa. Kalau di bahasa Inggris kita pernah belajar apa ya? How are you? I'm fine, thank you. And you? I'm fine too, thank you. Nah, sama juga urutannya sama persis. How are you? I'm fine too. I'm fine, thank you. And you? I'm fine too, thank you. Kayak gitu. Tapi kita akan lafalin dengan bahasa Mandarin. Ni hao ma. Ni hao ma itu how are you. Kalau tadi ni hao aja itu artinya hi atau hello. Di sini cuma ditambahin kata ma, dia udah berganti arti menjadi apa kabar. Ni hao ma. Kamu apa kabar? Ni hao ma. Terus dijawabin, 我很好. Oh, I'm good. 我很好. Ni ne? And you? Kalau kamu? 我也很好. Oh, aku juga baik nih. 谢谢. Thank you. Kita coba ya. Ikutin pelafalan saya ya. Ni hao ma. Ni hao ma. 我很好。你呢？我很好。你呢？我也很好。谢谢。我也很好。谢谢。Oke, volunteer. Adakah yang mau mencoba? Ada, waduh banyak sekali nih. Ini 2 volunteer atau 1 volunteer nih? 2 deh, boleh deh. Karena ini cukup pendek, jadi kita coba 2 volunteer ya. Oke. Ada yang dari atas ya, di sini ada Madeline dan pemegang akun Korps Mahasiswa. Silakan. OK， 你好吗？我很好，你呢？我也很好，谢谢。 Wow, good. Bagus banget tuh. Kalian udah pernah belajar bahasa Mandarin ya nih semuanya nih. Next, volunteer kedua. Oke, terima kasih. Ni hao ma. 我很好，你呢？我也很好，谢谢。 Wow. Aduh, kayaknya ini materi hari ini terlalu gampang nih. Udah pada bisa nih melafalkannya. Next ya, kita coba ke yang lebih susah lagi.
Nah, ini lebih susah dan lebih panjang. Ini nanyain nama dan menanyakan alamat. Yang pertama kita tetap pakai kata superpower tadi ya. Ni hao, hai. Untuk menanyakan nama itu bahasa Mandarinnya mingzi. Di sini tulisannya mingzi. Mingzi, ini bacanya mingzi. Ni itu artinya kamu ya. Wo ai ni, wo saya, ai cinta ni kamu. Jadi ni ini artinya kamu. Ikutin saya ya. Ni hao. Ni jiao 什么名字？你好，你叫什么名字？Oke. Yang kedua, 我叫丽丽. Nah, ini namanya ganti nih jadi Lili. 我叫, aku dipanggil Lili. 我叫丽丽. 我叫丽丽。你住在哪里？住在itu tinggal, 住 tinggal, 在 di, 哪里 itu mana? 你住在哪里？你住在哪里？ Jadi sebenarnya grammarnya mirip ya sama Indonesia. Nih kamu 住 tinggal, 在 di, 哪里 mana? Next, 我住在南京街。我住在南京街。Nanjing ini namanya ya, C itu jalan. Dalam bahasa Mandarin, C itu jalan. Jadi kalau misalnya jalan Malioboro, berarti kita akan sebutin Malioboro C gitu. Oke, next, volunteer. Dua volunteer ya. Wah, lomba-lombaan nih. Wah, ada Mbak Gabriela dan Mbak Natasha. Silakan. Silakan. Oke. 你好，你叫什么名字？我叫丽丽。你是在哪里？我住在南京街。 Wow, ini udah pernah belajar nih kayaknya nih. Bagus-bagus nih dari tadi. Kok nggak ada yang kayak nol banget gitu ya? Volunteer yang kedua, moderator. Boleh deh, ini deh. Ada Mbak Jennifer. Oke, aku coba ya. Ni hao. Oke, silakan. Oke. Ni hao. Ni chao 什么名字？我叫丽丽。你住在哪里？我住在南京街。 Wah, ini udah lebih cepat lagi nih pelafalannya. Kayaknya udah pernah belajar nih. Next, kita belajar tentang tahun nih. Penting juga nih kita belajar tentang tahun. Tahun di dalam bahasa Mandarinnya nian. Lalu bulan itu ye. Dan hari atau tanggal itu r. Jadi biasanya secara grammar tata bahasa nulisnya seperti grammarnya bahasa Inggris. Jadi tahunnya dulu, lalu bulannya, baru harinya. Kita coba ya, lafalin ya. Nian. Yue. Yue. R. Ya, good. Sekali lagi. Nian. Yue. R. Ya. Cobain. Ada yang mau cobain? Volunteer. Ini bukan percakapan nih, jadi lebih gampang. Oke, Mbak Natasha, silakan. Nian, Yue, Zhu. Ya, good. Ada lagi yang mau? Banyak-banyak deh ini volunteernya nih. Pendek-pendek doang. Ada Mbak Tasya di sana, silakan. Nian, Yue, Zhu. Next, ada lagi yang masih mau? Ini boleh agak banyak nih.
20 orang lagi, ayo. Oh, kebanyakan. Ada lagi yang ingin mencoba? Oh, udah nggak ada. Kita ganti. Oke. Kayaknya ini materi terakhir sih. Oh iya, betul. Materi terakhir untuk hari ini. Karena waktunya sangat terbatas ya. Aduh, moderator, besok kasih waktunya lebih banyak lagi. Ini kita belajar tentang pagi, siang, dan malam. Kenapa kita harus belajar tanggal dan waktu dan keterangan? Karena ketika kita nanti berencana, misalnya ada yang berencana sekolah, melanjutkan studi di Tiongkok, kita harus bisa baca jadwalnya nih. Pagi kita disuruh ngapain, siang suruh ngapain, malam suruh ngapain. Terus itu tuh kita melakukannya itu tanggal berapa. Jangan sampai salah keterangan waktu, jangan sampai salah tanggal. Riskan banget tuh. Karena kalau orang-orang Tiongkok ini nggak kayak orang-orang Indonesia yang suka jam karet. Kalau kita telat, pasti ditinggalin. Oke, kita coba ya dari keterangan morning, afternoon, sama night. Yang pertama, pagi itu zao shang. Z dilafalkan seperti huruf C. Zao, nadanya turun lalu naik. Zao shang. Shangnya turun ya. Zao shang. Lalu yang kedua, afternoon, xia u. Nah, W bertemu dengan U, W-nya jangan dibaca ya. Jadi bukan xia wu, tapi xia u. Jadi kalau kita tahu tuh provinsi yang pertama kali di Tiongkok kena corona namanya Wuhan kan. Tapi sebenarnya namanya Wuhan, provinsi Wuhan, bukan Wuhan ya. Provinsi Wuhan. Jadi ini bacanya xia u. Terus yang ketiga, wansang. Wansang itu malam. Zao shang, xia u, dan wansang. Ada yang mau cobain? Zao shang, xia u, dan wansang. Boleh, Mbak Madeline, silakan. Oke. Chao shang, xia wu, wan shang. Ya, W-nya jangan dibaca ya, jadi bukan xia wu, tapi xia u. Ada yang mau coba lagi, volunteer? Kesempatan terakhir loh ini. Natasha, silakan. Chao sheng, xiao, wang sheng. Ya, good. Ada lagi yang mau cobain? Kesempatan terakhir sebelum kita menyelesaikan materi hari ini. Ada yang ingin mencoba kesempatan terakhir? Sebelum kita akhiri. Oh, kayaknya udah nggak ada moderator. Udah capek. Dari tadi kita udah latihan peregangan rahang nih. Nah, terakhir yang paling ditunggu-tunggu adalah tips and trick. Ini pendapat saya pribadi ya. Setelah saya belajar, saya menemukan yang pertama, kenapa why harus Tiongkok, why harus Mandarin? Karena yang pertama, bahasa Mandarin adalah bahasa kedua yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Bahasa Inggris, semua orang saya rasa udah bisa banget ya bahasa Inggris. Banyak banget lah populasi di dunia ini yang sudah bisa bahasa Inggris gitu. Jadi kesempatan yang berikutnya adalah kita belajar bahasa yang belum banyak orang bisa, yaitu bahasa Mandarin. Aduh, tapi susah Kak. Ya lu jalan juga dulu susah, ya kan? Kalau kita pertama kali belajar sesuatu, pasti kita akan ngerasa itu adalah hal yang susah. Apapun itu, kalau itu baru, pasti itu susah. Yang kedua, karena Tiongkok adalah negara ketiga terbesar di dunia dengan ekonomi terbesar kedua di dunia. Kalian tahu sendiri, di mana-mana made in China, di mana-mana ditiru sama China. Jadi prospek kedepannya menurut saya sendiri itu masih sangat panjang. Kayak misalnya hari ini kita lihat orang-orang pada pakai Gojek, GoPay. Nah, saya udah alamin ketika saya kuliah tahun 2014. Sebelum itu malah 10 tahun yang lalu di Cina, di Tiongkok itu sudah mulai. Sedangkan di Indonesia baru terjadi hari-hari ini. Jadi kita bisa lihat bagaimana Tiongkok ini maju lebih dulu daripada negara-negara berkembang, negara-negara maju yang lain. Dan yang ketiga, bagi mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke luar negeri, negara Tiongkok itu menjadi salah satu tujuan yang banyak dituju
oleh orang-orang. Kenapa? Yang pertama karena kursnya relatif murah bila dibandingkan dengan luar negeri yang lain. Saya bisa bilang kuliah di Tiongkok lebih murah daripada kuliah di Jakarta. Karena kenapa Kak, kok bisa gitu? Tiongkok itu kursnya cuma 2.000. Kita kemana-mana naik transportasi umum seperti bus, MRT, sekali pergi cuma 2.000 sampai 6.000 lah paling mahal. Di Jakarta kita harus naik Grab, nggak mungkin kan kita naik angkot gitu. Terus di Tiongkok sendiri juga memberikan banyak sekali beasiswa, termasuk saya saya bisa sekolah juga karena beasiswa, memberikan banyak beasiswa full, jadi nggak cuma setengah-setengah ya, full, dikasih uang jajan, dikasih asrama, dikasih uang buku, yang nggak dikasih adalah uang tiket, lalu uang kayak kamu harus medical check up, nah itu nggak dikasih. Terus kalau kalian ada yang mungkin mau tanya, berapa emangnya uang jajannya Kak? Kalau S1 dikasih uang jajan sekitar 2 jutaan per bulan. Kalau S2 dikasih uang jajan sekitar 6 juta per bulan. Lebih-lebih daripada UMR Yogyakarta ya. Terus gimana sih kita bisa niat gitu ya belajar bahasa Mandarin? Gimana caranya biar kita tuh excited, enjoy belajar bahasa Mandarin? Yang pertama, kayak suka cewek, kamu harus interest dulu. Interest, cari hal-hal yang interest buat kamu belajar sesuatu. Misalnya, aku mau banget nih keliling dunia, misalnya gitu ya. Keliling dunia pakai bahasa Mandarin. Misalnya, ini misalnya doang ya. Yang pertama harus interest. Yang kedua, niat. Kamu suka kalau kamu nggak niat juga pasti susah. Yang kedua, niat. Kadang mungkin kalau kita deketin cewek, kadang-kadang ceweknya ngambek. Aduh, tapi kita masih niat kan, jadi kita masih kejar. Jadi perumpamaannya kayak gitu. Sama juga ketika kita belajar apapun sih sebenarnya ini ya. Yang pertama interest, yang kedua niat. Yang ketiga lihat prospek ke depannya gimana. Masih banyak nggak prospek ke depan yang kita masih bisa ambil benefitnya. Kayak misalnya di Tiongkok, masih banyak orang yang bisa bahasa Mandarin masih dikit banget. Terus bahasa Mandarin digunakan di mana-mana. Kalau kita punya kemampuan ekstra berbahasa Mandarin, kita pun pasti akan lebih gampang mendapatkan pekerjaan ketika kita melamar kerja di tempat-tempat tertentu. Gitu sih, mungkin ini yang bisa saya sampaikan hari ini. Mohon maaf kalau banyak kekurangan, banyak ketidaksempurnaan. Terima kasih buat kesempatannya, panitia, dan semuanya. Baik, terima kasih Kak Renita. Oke, tadi kita udah belajar bahasa Mandarin, bagaimana cara penulisan, cara pelafalannya. Mungkin masih ada dari teman-teman di sini yang masih bingung atau apa. Di sini kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Kak Renita. Kita ada waktu untuk masuk dalam sesi tanya jawab. Mungkin ada yang ingin memberikan pertanyaan, bisa saja langsung menggunakan fitur raise hand dan bisa saja menaruh pertanyaannya di kolom komentar. Baik, ada di sana ada 2 orang, ada 3. Ada dari pertama Korps Mahasiswa terlebih dahulu. Kita tampung dulu kali ya Kak pertanyaannya. Boleh. Oke, baik. Pertama ada Korps Mahasiswa, dilanjut oleh Mbak Tasya dan Mbak Gabriel. Silakan, yang pertama Korps Mahasiswa. Terima kasih atas waktunya. Kak, saya mau tanya dong, kalau kalau di bahasa Jepang itu ya awam banget kalau mau ke Jepang itu ada tingkatannya kayak N1, N2, N3, N4, N5 itu. Nah, kalau di Cina itu apakah ada tingkatan-tingkatan untuk minimal biar bisa ke Cina gitu, Pak? Terima kasih. Ini langsung dijawab apa ditampung dulu, moderator? Ditampung dulu kali ya Kak, soalnya udah ada 3 yang raise hand nih. Oke. Baik, itu pertanyaan pertama. Yang kedua dari Mbak Tasya, silakan. Kak, aku izin tanya. Jadi, aku pernah dengar kalau di Cina itu setiap daerah itu bahasanya itu berbeda ya Kak katanya. Mungkin kalau di Indonesia seperti ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda seperti itu. Nah, mungkin aku tanya dari perspektif Kakak sendiri, itu apakah ada kesulitan untuk turis memahami setiap perbedaan bahasa setiap daerah di Cina Kak, seperti itu? Oke, pertanyaan ketiga.
Silakan Mbak Gabriela. Oke, thank you atas waktunya. Nah, Kak Renita, aku mau tanya, sebetulnya kalau kita belajar Mandarin itu kan ada berbagai bahasa yang memang mirip-mirip. Khususnya nih yang paling mirip kita bisa bilang Hokkien ya. Nah, aku pribadi agak bingung nih, sebetulnya kalau misalnya kita belajar Mandarin dan Hokkien, itu kita bisa cari tahu perbedaan yang paling kontrasnya tuh di sebelah mananya sih antara Mandarin dan Hokkien. Itu kalau dari aku. Terima kasih. Oke, sama-sama. Next, ada lagi nggak? Sepertinya 3 pertanyaan itu dulu. Oke, mungkin ini jadi itu ya trigger ya. Mungkin jadi habis ini lebih tertarik buat nanya. Oke, Iya. kita jawab ya. Yang pertama, tingkatan dalam bahasa Mandarin. Kayak TOEFL gitu ya maksudnya ya? Ya semacam gitu kan Pak. Semacam gitulah Pak. Tapi kalau kalau Jepang sama Cina kan agak mirip gitu kan Kak. Kalau segi penulisan. Jadi kanjinya Jepang itu sama dengan Hanzi-nya Mandarin. Kalau Jepang kan ada hiragana, katakana sama kanji. Nah, kanjinya Jepang itu sebenarnya 80-90% itu adalah bahasa Mandarin, tulisannya Mandarin tapi dilafalkan dengan huruf yang berbeda. Misalnya kalau di bahasa Jepang itu uma, gunung, kalau di bahasa Mandarin itu san, tapi tulisannya kanji sama Hanzi-nya tuh sama persis. Cuman beda cara baca aja secara Jepang sama secara Mandarin. Terus untuk tingkatan, kalau Inggris pakai TOEFL atau IELTS, Mandarin itu pakai namanya HSK. HSK kalau kalian pernah dengar. Nah, ada HSK 1. HSK 1 itu menguasai sekitar 150 kata. HSK 2 naik 2 kali lipat jadi 300. HSK 3 2 kali lipat lagi 600. HSK 4 2 kali lipat lagi 1200. HSK 5 2 kali lipat lagi 1200, 2400. Terakhir HSK paling tinggi HSK 6 itu 5000. Kalau mau berkomunikasi secara normal ya, normal jadi bukan yang expert banget, HSK 4 itu udah cukup. 1200-an kata. Mau sedikit lebih formal, sekitar ya HSK 5 bisa lah, nggak harus HSK 6. Nah, terakhir kalau mau expert banget, kita butuh di HSK 6. 5000 kosakata. Gitu. Jadi jangan dibayangin, tapi itu kosakatanya baik banget ya. Kalau kita udah jalanin, itu nggak berasa, beneran nggak berasa. Kayak tadi kita belajar yang beberapa percakapan itu udah lewat kayaknya, kalau cuma 100 kata. Gitu. Terus pertanyaan, udah terjawab belum nih? Udah, terima kasih Kak. Yang kedua, pertanyaannya, China di setiap daerah punya bahasa yang berbeda-beda, kayak di Indonesia, misalnya Jawa, Sunda. Terus gimana untuk memahami perbedaan bahasanya gitu ya? Benar, di setiap daerah itu memang punya bahasa sendiri-sendiri. Hokkien, Ke, Teochew, kalau kalian pernah dengar. Sama juga di bahasa Indonesia ya. Sunda, Jawa, Batak, dan lain-lain. Gimana cara memahaminya? Ya nggak bisa. Orang Jakarta nggak bisa disuruh ngomong Jawa. Saya orang Jawa disuruh ngomong Sunda juga nggak bisa. Tapi ada yang namanya bahasa pemersatu, bahasa Indonesia yang semua daerah bisa gunakan dari Sabang sampai Merauke. Sama di bahasa Mandarin. Kita nggak bisa kalau kita bukan orang daerah situ atau kita nggak mempelajari secara khusus, kita nggak akan bisa bahasa itu. Tapi ada bahasa pemersatu namanya bahasa Mandarin yang digunakan di seluruh daratan Tiongkok. Gitu. Sama lah, kita kalau disuruh ngomong bahasa Papua, pasti nggak ngerti kan? Misalnya sang moderator ini aja suruh ngomong Jawa, mungkin nggak ngerti. Benar nggak moderator? Betul. Kecuali udah tinggal menetap lama di Jawa atau di Sunda, pasti sedikit-sedikit mengerti bahasanya. Gitu. Terus, gimana? Udah menjawab? Oke Kak, udah menjawab. Terima kasih Kak. Terus yang ketiga, perspektif saya ya, gimana cara ngebedainnya. Karena saya Chinese juga, terus orang tua saya juga ngomong sedikit-sedikit kayak uang gitu ya misalnya. Kayak misalnya kalau kalian pernah dengar cepek, nope, sape, terus gomban, goceng. Itu kan sebenarnya udah kita familiar ya di iklan-iklan. Itu kan sebenarnya bagian juga dari bahasa Mandarin. Terus kayak rokok, ji samsu.
Sebenarnya kan itu angka 1, 2, 3, 4 ijisasi golak kayak gitu loh. Untuk perspektif sendiri sebenarnya ada yang mirip, ada yang nggak mirip. Kayak misalnya di bahasa Teochew itu turun hujan namanya luo sui. Luo itu turun, sui itu air. Air yang turun, luo sui. Tapi secara Mandarin tuh namanya xia yi. Xia turun, i hujan. Nah, kenapa kita jadi ngerti? Karena sebenarnya tuh namanya sama. Luo itu turun, di bahasa Mandarin juga turun, sui itu air. Jadi kita bisa nebak-nebak, oh luo sui itu sama dengan xia yi gitu. Sebenarnya kosakata yang dipakai sama, cuman susunannya aja yang beda. Misalnya air tumpah lah jadi hujan, atau kalau di bahasa Inggris tuh rainy sama showering. Showering kan biasanya kita mandi ya, tapi kan airnya dari atas tuh showering. Showering sama rainy. Kan sebenarnya susunannya sama kan? Showering sama rainy. Nah, gitu juga di dalam bahasa Mandarin. Orang yang dari kecil sudah belajar bahasa-bahasa daerahnya pasti akan lebih gampang memahami bahasa Mandarin. Karena udah banyak vocab kosakata yang tertampung di pikiran. Sebenarnya kayak gitu sih basicnya menurut saya. Gitu. Gimana, menjawab nggak teman-teman? Oke, menjawab. Thank you, Kak. You're welcome. Ada lagi yang mau bertanya mungkin? Oke, bagi teman-teman tadi sudah ada 3 pertanyaan yang masuk. Oh, oke, ada pertanyaan, ada yang raise hand di sana, ada Mbak Anastasia Sekar, silahkan. Baik, terima kasih. Selamat sore untuk Kak Renita. Sore. Saya Sekar dari Prodi Hubungan Internasional Angkatan 19. Saya mau tanya Kak, jadi gini, kalau semisal nih kita ada apa ya, kayak ada niatan untuk daftar beasiswa ke China gitu ya, ke Tiongkok. Nah, itu kan tentunya belum tentu persiapan untuk bisa bahasa Mandarinnya itu udah kayak apa ya, matang banget kan ya Kak. Nah, untuk nanti kita misalkan lolos nih di Tiongkoknya itu cara kita menghadapi culture shock-nya itu gimana sih Kak? Apakah kita tetap nanti pakai bahasa Inggris juga masih diterima atau seperti apa gitu Kak? Terima kasih. Oke. Jadi ketika kita mendaftar beasiswa, biasanya kalau Indonesia itu lewat namanya BAKOR, Badan Koordinasi. Dia ada di setiap kota. Nanti yang mau nomor teleponnya bisa DM saya on Instagram. Saya bisa kasih nomornya. Di situ kalian bisa tanya-tanya. Jadi beasiswa itu ada persyaratannya macam-macam. Ada yang dari 0 bolong, benar-benar kamu nggak pernah belajar, bisa dapat juga apply dengan syarat. Ada yang dengan syarat, ada yang enggak ya. Biasanya sih syaratnya kontrak mengajar. Jadi kamu pulang cuma disuruh ngajar, sekolahnya udah difasilitasi. Jadi istilahnya kamu udah dikasih pekerjaan ketika kamu pulang. Nah, culture shock-nya gimana? Kalau kamu mendaftar lewat BAKOR, otomatis kan kamu nggak akan berangkat sendiri. Dulu saya juga gitu, saya pikir gimana ya nanti kalau nggak ngerti bandaranya gimana, gede banget gitu kan. Tapi kalau kita daftarnya bareng-bareng, otomatis kita akan diberangkatkan secara sama-sama. Jadi nggak mungkin sendirian. Terus biasanya didampingi sama satu lause. Jadi diantarin sama satu lause. Terus nanti ditemenin 1-2 hari, 3 hari lah maksimal. Terus nanti kita akan digabungin sama yang dari Jakarta, Surabaya. Satu Indonesia itu biasanya akan kumpul di Jakarta, terus berangkat bareng. Jadi otomatis kamu udah langsung dapet temen, nggak mungkin sendiri. Nah, nanti kamu akan belajar sama teman-teman berdinamika, sama teman-teman yang bareng sama kamu pergi. Terus nanti di sana dibagi kamar. Kalau dulu sih saya satu kamarnya 4 orang. Ada yang 2 orang, ada yang 4 orang. Itu beda-beda ya, tergantung sekolahnya, tergantung kotanya. Terus nanti di sana kan kita pasti pikir nggak ngerti caranya gimana. Tapi percaya deh, pasti teman-teman kamu yang tadi berangkat bareng kamu itu ada yang pinter banget. Apalagi orang kayak misalnya orang Kalimantan. Mereka kan udah sehari-hari ngomong pakai bahasa Mandarin ya. Orang Kalimantan tuh yang paling pinter menurut saya ya. Terus yang kedua orang Jakarta, karena orang Jakarta tuh sekolahnya internasional semua. Jadi mereka tuh udah ngomong bahasa Mandarin dari kecil, walaupun ada yang lancar, ada yang enggak. Jadi nggak usah dipikirin culture shock-nya, percaya pasti ada teman yang bantuin. Gitu. Jadi enjoy aja, kamu pingin sekolah luar negeri, hajar. Modal nekat aja, modal keberanian. Karena kalau kita udah nggak berani, kita takut dulu, ya susah. Kayak kamu deketin cewek nih, kamu udah takut dulu. Gimana coba majunya?
Kan pasti hajar dulu aja. Tolak terima urusan nanti. Gitu. Aku sangat memotivasi ya kita bisa kuliah di luar negeri. Maksudnya kalau bisa beasiswa lebih oke, karena nggak cuma tentang pendidikannya, tapi kita juga punya teman dari berbagai negara, dari berbagai kota kan seru ya. Terus secara pemikiran juga kita pasti akan lebih terbuka daripada ketika kita ada di situ-situ aja. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Mulai seru nih. Mungkin untuk detik-detik terakhir ada yang ingin bertanya? Masih ada Satu yang kali ingin lagi kali ya, Iya, moderator. satu Terakhir ya, pertanyaan terakhir. Ada yang masih ingin bertanya, mungkin masih penasaran, ada hal-hal yang masih penasarin gitu. Jangan tanya asal mula virus corona dari Tiongkok ya, saya juga nggak ngerti kalau itu. Itu sudah di luar kapasitas ya, Kak. Pertanyaan terakhir. Bagaimana ada yang masih ingin bertanya atau masih bingung tentang materi yang telah disampaikan oleh Kak Renita? Sepertinya semua sudah katam nih, Kak. Udah expert ini kayaknya. Aduh. Tinggal perlu dilatih terus kan, Kak. Betul. Menurut aku kalian tuh pelafalannya udah oke banget loh. Tinggal kayak luasnya aja. Karena nggak biasa kan jadi kayak kurang luas gitu. Oke, baik. Mungkin itu kali ya. Kita tutup sesi diskusi, sesi pertanyaan yang sudah kita lewati. Baik, setelah melewati diskusi yang sangat menarik, bagaimana kita belajar tentang Hanche, bagaimana cara pengucapan, cara pelafalan, cara mengucapkan tadi ada 4 nada, dan juga dari diskusi tadi kita juga belajar bahwa bagaimana sih kalau di dalam bahasa Inggris itu ada TOEFL, dan di sini juga tadi kita dikasih tahu ada beberapa tingkatan sampai 6 tingkatan yang bisa 6 tingkatan itu 5.000 kata. Dan juga kita bisa tahu apa perbedaan bahasa, dan bahasa pemersatu yang tadi kita tahu adalah itu sebenarnya bahasa Mandarin. Dan juga tadi kita juga tahu perbedaan paling kontras antara bahasa Mandarin dengan bahasa Ke. Dan juga tadi ada juga tips yang dikasih sama Kak Renita, kalau kita niat untuk mendaftar beasiswa, gimana sih cara mengatasi culture shock kalau kita bakal ke sana, dan itu sudah terjawab, dan semoga saja itu semua bisa terrealisasikan dan semua bisa mendapatkan beasiswa ya, Kak. Amin. Baik. Amin. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Di sini saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Renita Bayu Anggreni selaku pembicara, dan juga teman-teman mahasiswa dan para peserta secara keseluruhan. Untuk segala salah kata dan perbuatan serta kekurangan yang ada, saya selaku moderator meminta maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, saya Joshua Marcel Henesto selaku moderator dan seluruh panitia yang turut melancarkan kegiatan pada siang hari ini, pamit undur diri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Kak Renita. Terima kasih buat